Oke, kita telah sampai di capture 8. Kita akan belajar bagaimana caranya mengupload item ke Graphic River. Sebelumnya, saya akan membacakan rangkaiannya ya. Yang pertama, saya akan membahas tentang kegagalan-kegagalan orang-orang yang sering di-reject di Graphic River, khususnya di presentation design. Kemudian yang kedua, mempersiapkan preview folder. Yang ketiga, mengekspor slide menjadi JPEG, yang nantinya akan kita pakai untuk preview image set ya. Kemudian kita akan membuat preview cover head, lalu membuat preview item list, menggabungkan cover head dengan item list, lalu membuat thumbnail image dengan Photoshop, membuat readme info versi HTML untuk PPT, Keynote dan juga Google Slide, dan membuat tags yang minimal 5 tags dan maksimal 15 tags, lalu kemudian mengupload item kita. Di sini juga nanti saya akan membahas secara detail ya bagaimana upload presentation design ke Graphic River. Oke, yang pertama, kegagalan utama orang-orang yang di-reject di Graphic River. Yang pertama itu rata-rata kualitasnya buruk atau low quality. Yang dimaksud dengan low quality adalah desain mereka tidak memenuhi target yang diinginkan oleh Graphic River. Nah, Graphic River ingin desainnya itu seperti ini, profesional gitu. Kemudian tipografinya bagus, nggak acak-acakan, intinya profesional lah gitu. Nah, mungkin seperti ini, simple tapi tipografinya dilihat enak, bagus gitu. Rata-rata orang-orang pemula yang masih awam itu asal-asalan upload aja. Jadi mereka belum mengetahui tentang white space, tipografi, kemudian warna dan masih banyak lagi. Selanjutnya previewnya tidak menarik. Nah, yang dimaksud dengan preview itu adalah ini ya, tampilan ininya. Tampilan ininya tidak menarik sehingga di reject oleh reviewer. Mungkin apa ya, masih buruk lah, masih kasar gitu. Nggak sebagus yang ada di sini gitu. Oke, selanjutnya tidak ada dokumentasi yang jelas. Ini yang paling penting ya. Kalau kita beli barang tapi nggak ada manual booknya kan kurang profesional ya kesannya. Jadi kita harus membuat sebuah dokumentasi yang jelas. Setelah itu, salah upload file ke kategori yang bukan pada tempatnya. Nah, bisa aja kalian uploadnya presentation template, tapi salah ngupload ke print template, bisa aja gitu. Makanya di reject. Atau niatnya mau ngupload PowerPoint, malah masuknya ke icon atau logo. Nah, itu bisa aja kena reject. Setelah itu, tidak membaca guideline submission yang sudah tertera di Help Center. Jadi asal-asal upload aja. Nah, di sini saya sudah menyertakan linknya ya. Nah, ini adalah uh, guideline submission requirement yang diberikan oleh Envato Market. Jadi upload requirementnya untuk PowerPoint dan Keynote ini ada beberapa hal ya. Dalam secara desain itu gambarnya tuh tidak harus mengandung animasi atau transisi. Jadi animasi dan transisi are not a requirement. Jadi tidak harus diinkludkan ya. Kita nggak harus membuat animasi atau transisi ke PowerPoint template kita yang ada di ini gitu. Selanjutnya tekstur dan image yang diinkludkan ke dalam file harus bersifat high resolution. Nah, saya mengajarkan kan downloadnya di Unsplash. Nah, rata-rata yang download di Unsplash itu HD semua gitu. Dan juga tidak ada copyright ya intinya. Setelah itu Envato itu hanya menerima file PPTX dan juga PPT untuk yang PowerPoint template ya. Nah, terus yang Keynote hanya menerima file. Setelah itu yang Google Slide. Nah, Google Slide ini tidak boleh kita sertakan file.ppt ke item Google Slide yang akan kita upload. Jadi, Google Slide ini pihak Envato Market hanya menerima PPTX. Nah, makanya tadi kita buat PPTX file untuk Google Slide gitu. Paham ya? Intinya yang penting nggak ada ini sih, nggak ada copyright aja.
intinya. Dan juga desainnya bagus pasti akan ke approve. Oke, yang pertama udah kita lewati. Nanti kalau kurang jelas bisa dibahas di grup support ya. Yang kedua kita akan mempersiapkan preview folder. Nah di sini, nah ini kan folder kita ya, folder project kita. Yang sebelumnya kita udah ngerjain yang ini, dan yang ini. Sekarang kita tinggal menguploadnya, tapi sebelum itu kita harus membuat previewnya. Nah caranya kita buat dulu folder preview gr. Ini khusus untuk menaruh file-file preview. Nah setelah itu kita masuk ke dalam sini. Kemudian kita akan mengekspor slides menjadi JPEG untuk preview image set. Lalu di rename. Nah, apa sih yang dimaksud dengan preview image set? Nah, yang dimaksud dengan preview image set itu adalah ini, Streamlab. Kasih contoh punya saya ya. Nah ini. Jadi yang dinamakan dengan preview itu adalah yang ini ya. Nih keseluruhan nih, preview cover. Nah, untuk preview image set itu adalah detail dari preview ini tadi. Ya kan kalau kita arahkan mouse ke sini ada apa ya? Ada item-item kayak gini nih. Nah, ini kalau diklik dia akan muncul gambar satuannya. Nah, alias gambar per slide-nya gitu. Nah, ini yang dinamakan preview image set. Ini ada sekitar 36. Tuh. Yang nantinya akan kita atur sedemikian rupa supaya lolos approve gitu. Bagaimana sih caranya? Oke, kita buka dulu ya file developmentnya yang masih ada gambarnya, yang masih ada gambar loh, yang bukan dihapus gambarnya. Kemudian kita pilih file, lalu klik export, pilih change file type, kemudian pilihan JPEG. Setelah itu save as. Oke, kalau udah kita masukkan ke preview GR ini ya. Lalu kita klik save. Pilih all slides. Tunggu beberapa saat sampai progress bar yang di sini selesai. Oke. Lalu kita cek hasilnya. Nah, dalam preview GR ini ada folder yang namanya Radiance. Nah, Radiance ini isinya adalah preview image set seperti yang kita lihat di sini tadi ya. Oke. Nah, ini harus kita rename dulu supaya sesuai dengan aturan yang ada di Graphic River gitu. Halaman folder luar ini kita rename menjadi preview image set. Setelah itu file-file yang ada di sini yang 36 ini kita rename sesuai dengan peraturan yang Graphic River suruh. Jadi peraturan itu seperti ini. Angka ya ditempatkan di awal, kemudian underscore preview. Nah, seperti ini peraturannya. 1. Jadi nanti 01 preview 1, slide 2 diganti jadi 02 preview 2, slide 3 03 preview 3, slide 4 04 preview 4 dan seterusnya sampai 36. Oke, selesai saya rename ya. Semuanya udah fix. Sekarang tinggal kita zip folder ininya ya. Kita zip. Nah, setelah kita zip, folder ini bisa kita hapus. Oke. Nah, next untuk pembuatan preview coverhead, pembuatan item list dengan PowerPoint, menggabungkan coverhead dengan item list di Photoshop, itu akan dijelaskan oleh Mas Dika.